Saudara pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam urusan kehidupan dunia. Waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Dan barang siapa, kata baginda Rasul, masuk pagi hari di hadapan urusan dunia hazinan, belum apa-apa mereka sudah hazinan. Apa itu hazinan? Yakni adalah ia mengeluh, ia merasakan duka, merasakan sedih menghadapi dunia. Maka ketika itu pula faqad asbah sakhitan 'alallah, maka sungguh ia telah murka, telah marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah Allah akan memberikan marah kepada kita ketika pagi hari kita sudah penuh dengan yang namanya rasa duka. Sambut pagi dengan keceriaan, ada optimisme yang tinggi. Optimisme lahir kalau kita sudah memiliki kepasrahan yang kuat kepada Allah. Yang ini harus kita tanamkan pagi hari ini menuju matahari terbit yang ada di barat, di Indonesia bagian barat maupun saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur yang sudah merasakan pagi, yang sudah siang matahari menyongsong kita. Sambut hari ini dengan optimisme. Sambut hari ini kita dengan kepasrahan kita kepada Allah. Dengan usaha yang sudah kita persiapkan, lalu kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah akan menjadi hari yang bermanfaat dan hari yang berguna buat hidup kita. Sebab di tengah kehidupan kita ini yang kita akan hadapi banyak yang namanya tantangan, rintangan. Justru tantangan dan rintangan ini yang kita akan hadapi adalah merupakan jalan bagaimana kita akan maju ke depan. Tapi ketika kita takut menghadapi tantangan, takut menghadapi rintangan, jangan berharap kita akan bisa mendapatkan kemajuan. Ini adalah yang diajarkan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berkali-kali pagi hari walaupun saat hari yang akan dihadapi penuh dengan yang namanya tantangan yang berat, tidak pernah Nabi mengeluh dan gundah gulana, gelisah, rasa takut dan kecewa. Nabi hadapi dengan apa? Dengan keceriaan. Yang saat itu Nabi sudah memiliki kekuatan dan ini yang ditanamkan kepada kita. Mari umat Islam, wahai saudaraku di mana Anda engkau berada. Apapun yang terjadi hari ini, kita pasrahkan kepada Allah. Kita sambut hari ini dengan penuh kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan. Orang yang takut menghadapi kehidupan, dia akan jadi pecundang di dalam kehidupan. Soal dapat atau tidak, soal menang atau kalah, sukses atau tidak, bukan urusan kita. Itu adalah kembali pada urusan Allah. Yang penting hari ini adalah kita berbuat dan kita melakukan. Bagaimana suksesnya atau tidaknya, dapat atau tidaknya, sukses atau gagalnya, itu bukan urusan kita. Yang menentukan adalah Allah. Tugas kita adalah usaha. Karena itu jangan kita menjadi hazinan, jadi orang yang duka. Ketika kita duka sudah menghadapi hidup, maka kita takut kehidupan pun kebaikan tidak akan menyambut hari ini. Di sana masih banyak jalan yang akan kita tempuh. Di sana masih banyak yang namanya jalan yang terbuka buat kita, diri kita sendiri. Kalau sudah ada rasa takut, rasa yang namanya kita gelisah, rasa yang namanya ada duka dalam diri kita, dengan sendirinya pintu-pintu kebaikan dan pintu kebahagiaan, apalagi pintu rezeki kita pun akan tertutup kepada kita. Memang urusan hidup ini pelik, tapi urusan hidup itu juga adalah indah. Urusan hidup ini memang tidak semudah dan tidak segampang, tapi itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita sanggup menghadapi kenyataan hidup dengan nyata hidup yang kita hadapi saat ini, maka ketika itu pula kita akan mendapatkan kekuatan. Tapi ketika kita sudah takut dan pengecut dengan penuh keluh kesah pagi hari sudah mengeluh, akan yang kita hadapi bahkan kita dengan penuh penderitaan, ada tekanan. Seakan-akan kita sudah menekan langkah kita, tinggal kita tidak berbuat. Itu adalah sebelum kita sudah gagal sebelum kita berjuang. Gagal sebelum kita melangkah. Saudara-saudara hadirin rahim, para pemirsa yang berbahagia dan sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini harus kita songsong dengan penuh kedua tangan dan harapan hati yang lapang kepada kehidupan kita menuju raih kebahagiaan dengan catatan yang kita kejar adalah ridho Allah. Orang takut menghadapi kehidupan dan kurangnya mereka punya kekuatan karena orientasi yang salah. Karena itu yang kedua,
ketika kita menghadapi kehidupan kita melangkah, yang kita kejar adalah bukan dunianya kita, tapi yang kita kejar adalah bagaimana kita mendapatkan hari ini untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang kita kejar adalah untuk ridhonya Allah, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah? Yang kita lakukan, kita perbuat, insya Allah akan melahirkan satu nilai kesuksesan. Yang menjadi tekanan kita, karena apa? Yang kita kejar adalah materi. Yang kita cari adalah dunia, yang sifatnya adalah sementara. Yang tidak pernah akan ada abadi hidup kita. Wa kullu man 'alaiha fan ila dzul jalali wal ikram. Sebab semua yang ada di alam jagat semesta ini akan sirna. Saya akan mati. Ibu bapak para pemirsa yang di rumah pun pula akan mati. Alam ini pun akan hancur. Yang abadi dan kekal adalah ila dzul jalali wal ikram, yakni zatnya Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Kalau kita mau pasrahkan, kita tujukan ridho kepada Allah, bagaimana kita melangkah mendapat keridhaan Allah. Hari ini kita kejar ridho Allah. Yang mau bekerja untuk dapatkan ridho Allah. Yang mau berdagang, berniaga untuk mendapatkan ridho Allah. Yang ingin lagi belajar, mau berangkat ke sekolah, berangkat sekolah untuk mendapatkan ridho Allah. Semuanya tujuan kita dengan ridho Allah. Maka hari itu tidak ada kita mengeluh kepada siapapun. Yang kita kejar materi, yang kita cari adalah cuma dunia. Maka ketika itu pula kita akan tertekan sebelum kita mengejar. Banyak orang yang menangis sebelum ia berjalan. Banyak orang yang patah kakinya sebelum ia melangkah. Kenapa? Karena kekelemahan dalam dirinya. Apa yang menyebabkan lemah? Karena orientasinya yang salah. Kalau orientasi kita kuat, insya Allah kita akan berhasil. Kalau orientasi kita ridha Allah, hidup kita pun akan ringan. Tidak akan ada beban dalam kehidupan. Justru yang menjadi beban karena target duniawi. Kurangi target duniawi. Hilangkan itu. Kita memiliki target kita adalah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ketika manusia bermohon kepada Allah, minta ridhonya dan minta dijauhkan daripada murkanya Allah, garis rel kehidupan itu kita pegang dengan kuat, melekat dalam kehidupan, tertiti dalam dada hati kita, terwarna dan terpancar dalam pikiran kita, kemudian pula penghijauan ta'an dalam setiap kehidupan kita. Maka di situ pula lah akan Allah berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan hidup yang akan ia hadapi, yang ia akan hadapi, barangkali menurut ukuran kita tidak sulit, menurut ukuran akal logika manusia tidak sampai. Tapi ketika Allah berikan ridho, Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan. Harapan kita semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan jalan hidup kita, dan kita selalu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selamat mengisi pagi hari ini, hidup ini dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.